Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar. Kita kembali dalam semester genap ini. Marilah kita mengingat kembali tentang SKI di semester genap. Mari kita buka buku LKS-nya masing-masing, karena kelas 3 ini waktunya cuma 2 bulan, yaitu nanti sudah penuh dengan beberapa ujian yang dihadapi itu. Maka Pak Guru hanya tunjukkan tentang halaman-halaman yang kita perdalami kita sendiri di rumah kita masing-masing. Dalam sejarah ini banyak penjelasan, diperpanjang dalam penjelasannya apabila ujian, baik ujian harian maupun ujian semesternya, tetap kita pegang buku di rumah kita masing-masing. Jadi memperbanyak penjelasan, ya dikatakan rugi-rugi, banyak penjelasan itu. Marilah kita buka bersama untuk mempelajari itu sendiri. Baiklah, kelas 12, mari pada halaman pertama atau dimulai daripada halaman 6 ini tentang kemunduran Islam. Tentang kemunduran Islam ini tidak lepas dari pemicu-pemicu yang ada dalam buku ini. Karena setelah Khulafair Rasyidin yang 4 ini yang telah dikuasai oleh Umayyah dan Abbasiyah selama Umayyah 1 abad atau yang disebut 92 tahun di LKS-nya itu. Nah, inilah baru hancur dan baru diganti tentang Abbasiyah selama 500 tahun atau yang disebut 5 abad ini. Nah, ini setelah 500 tahun hancurlah Abbasiyah. Inilah kemunduran Islam pada waktu itu. Maka yang menjadi penyebab di sini yaitu mundurnya Islam setelah 500 tahun ini yang dikuasai oleh semua bani yang ada pada Abbasiyah itu sendiri, sebanyak 37 bani itu atau keturunan tersebut. Maka akhirnya di antara yang menjadi pemicu yang sebanyak bani atau keturunan yang ada di Abbasiyah itu sendiri, sebanyak penguasaan 37 golongan atau keturunan atau yang disebut bani ini di dalamnya sama-sama ingin menjadi pemimpin itu sendiri. Nah, akhirnya daripada golongan Abbasiyah dalam bentuk-bentuk internal itu saling bergesekan di antara golongan-golongan tersebut. Akhirnya itulah yang menjadi kehancuran di dalam masalah Islam itu sendiri di dalam internalnya. Nah, ini kita bisa perdalami sendiri dan dilihat di halaman 6 itu sendiri. Yang nomor 2 yaitu faktor eksternalnya itu. Dalam faktor ini, untuk menjadi kehancuran atau kemunduran Islam itu sendiri, mari kita lihat sebagaimana di sini mulai nomor A, B, C, D pada halaman 7 ini. Apa yang menjadi penyebab? Yang dimulai dari nomor A adalah tidak benar mengamalkan tentang agama itu sendiri. Maka
pelajaran atau aturan-aturan Islam sudah banyak yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang tidak sesuai juga dengan apa yang diatur atau dalam kepemimpinan tentang Khulafair Rasyidin tersebut. Akhirnya inilah yang nomor satu. Yang nomor dua, Islam tidak mau bersatu. Akhirnya pecahnya umat Islam, kesatuan dan keberagaman di dalam umat Islam itu sendiri. Itulah yang muncul dalam eksternalnya. Maka pemicu-pemicu yang ada seperti ini apabila tidak bersatu mulai dulu sampai sekarang, baik dalam keluarga maupun di dalam golongan yang manapun, dia pasti hancur. Yang nomor tiga, mayoritas umat Islam itu terlalu cinta kepada kekayaan atau terhadap harta. Maka pemimpin itu apabila yang direbut hanya kekayaan, yang disebut hanya harta, martabat dan lain sebagainya, maka kepemimpinan ia tak hancur. Ini datangnya yang dari eksternal. Yang nomor berikutnya, menurutnya umat Islam itu disebabkan oleh hilangnya semangat. Maka semangat dalam perjuangan, karena Islam itu dalam perjuangannya mulai sejak zaman Nabi itu sampai kepada golongan Khulafair Rasyidin itu semangat perjuangan. Maka dalam perjuangan itu tidak semangat untuk meninggikan agama Allah, yaitulah menjadi kehancuran umat Islam. Itu yang golongan eksternal pada halaman 7 itu. Ini saya tunjukkan halamannya, cuma yang secara umum kehancuran umat Islam oleh faktor-faktor sebagai berikut. Ini halaman 8. Yang nomor satu, kehancuran umat Islam di sini ada 3. Yang 3 ini bisa kita baca dalam halaman 8 ini. Yang berikutnya, untuk mengungkapkan tentang masalah kehancuran secara umum. Itu secara umum bagaimana? Nah, ini pada halaman-halaman berikutnya. Maka di sini masalah kehancuran umat Islam ada pun menurut Ibnu Khaldun yang halaman 9 ini menyimpulkan ada 10 yang menjadi kehancuran umat Islam. Nah, ini yang 10 ini menurut Ibnu Khaldun. Pada halaman-halaman sebelumnya ini kita ajak sendiri, marilah kita sinau dan berdalami kita di rumah masing-masing. Inilah saya tunjukkan masalah halamannya, karena seperti pada semester yang pertama itu memperbanyak penjelasan, memperbanyak keterangan, ternyata anak kelas 3 bukunya yang sudah diambil di sekolah itu banyak yang tidak dibuka. Kenyataannya setelah ada tugas, yang mana tugas yang telah saya lihat di penilaian tersebut banyak yang salah. Padahal bukunya sudah beli semuanya. Ternyata cara menjawabnya seperti itu. Akhirnya suatu kemungkinan buku tak dibuka sama sekali. Nah, inilah termasuk rugi memperbanyak penjelasan tanpa diperdalamin kita sendiri di rumah masing-masing. Maka dari itu saya ajak kamu semuanya tentang memperdalami
untuk menjawab ujian-ujian yang akan datang ini, waktu yang sangat terbatas ini. Maka yang berikutnya halaman 10, kemunduran 3 kerajaan besar Islam itu ada 3. Lah, yang 3 ini marilah kita perdalami pada halaman 10. Lah, halaman yang saya tunjukkan ini tanpa diperdalam sendiri, hanya saya memperbanyak keterangan. Ya, kalau kamu buka di rumah itu. Jadi dari beberapa kerajaan atau beberapa bani yang ada di dalam buku LKS. Nah, ini pada halaman 11 ini yang paling banyak untuk masalah kehancuran yang ada yang menjadi penyebab itu. Marilah kita perdalami kita sendiri, dan kita cara menjawabnya untuk mengirim tugas yang ada itu bisa kita lihat secara teliti, baik dalam halaman-halaman maupun dalam soal-soal yang ada di buku kita masing-masing ini. Inilah saya cuma ajak dan melihat di buku kita masing-masing, karena tanpa diperdalami sendiri tidak bisa, karena itu cerita. Kalau sejarah ini lain daripada rumus-rumus matematika itu. Kalau matematika tanpa ngerti rumus atau pelajaran-pelajaran yang dalam jurusan itu, tanpa mengetahui tentang rumusnya dari keterangan Pak Guru, ya tidak bisa walaupun pegang buku. Tapi kalau sejarah seperti ini, apabila pegang buku, insya Allah sudah kita bisa memperdalami sendiri dan bisa memperbaiki dalam menjawab tugas-tugas yang ditugaskan oleh guru kita masing-masing untuk melihat buku yang ada di LKS-nya. Karena itu yang menjadi pemicu dalam masalah baik internal maupun eksternalnya. Ini masalah KI dan KD yang pertama saya sudah tunjukkan seperti ini di halaman-halaman berikutnya itu. Karena itu nanti pasti ini ada tugas setelah bab pertama selesai, saya tunjukkan halamannya ini. Dan nanti setelah beberapa kali pertemuan saya memberikan tugas atau ulangan harian yang saya nilai nanti di setor ke panitia ujian tersebut. Akhirnya mudah-mudahan kita semuanya sehat, semuanya terlindungi dari segalanya, tidak ada godaan dan rintangan, kita di rumah masing-masing. Marilah kita selamat belajar dan selamat menempuh ujian yang akan datang. Mudah-mudahan lulus dengan baik semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.